Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata dalam kitab Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya. Sebab Allah yang menciptakannya untuk kita, demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaat-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-15 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus, memulihkan hatiku. Ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang mau datang Tuhan, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitahuan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru, yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan, kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan kehidupan yang baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini,
supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersuka cita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut, dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin di bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tanah yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di ibadah online HKBP Resort Bogor pada hari ini, ibadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya Allah yang Tritunggal. Yang tertulis pada kitab Imamat, pasal yang ke-25, dimulai dari ayat 1, sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti bersama. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu akan mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu
Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun, sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sejak semula Tuhan sudah merancang manusia itu sendiri dan memberi perintah untuk beristirahat dan mengkhususkan hari Sabat itu sendiri. Dan Tuhan juga sangat mengetahui keterbatasan manusia itu sendiri, karena manusia itu juga butuh istirahat. Dan bukan hanya manusia saja yang membutuhkan istirahat. Bahkan ternak juga membutuhkan istirahat. Kendaraan juga membutuhkan istirahat. Kalau kendaraan itu terus-menerus dipakai tanpa istirahat, mungkin kendaraan itu juga perlu perawatan, perlu diservis. Dan kapan perawatan itu dilakukan? Adalah saat kendaraan itu tidak dipakai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hidup seluruh ciptaan akan seimbang melalui penerapan Sabat. Waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia itu sendiri harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Sama halnya dengan nats untuk kita pada hari ini,
yang berjudul Tahun Sabat dan Tahun Yobel, di mana Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, di tempat Allah menampakkan diri kepada Musa. Ketika Musa menerima ke-10 hukum Taurat dari Tuhan. Di situ juga Tuhan berfirman kepada Musa. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Musa adalah supaya Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, umat Israel. Kalau bangsa itu sudah sampai di tanah Kanaan atau tanah perjanjian, maka mereka harus dipersiapkan oleh Tuhan untuk mulai bekerja. Di mana setelah mereka sampai di Kanaan, mereka tidak lagi memakan manna seperti di padang gurun. Tetapi mereka akan bekerja selama 6 tahun lamanya. Dan selama 6 tahun lamanya, bangsa Israel harus bekerja keras. Tidak ada alasan untuk mereka untuk bermalas-malasan. Oleh karena itu, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel setelah mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, mereka harus memulai bekerja. Dan kerja keras dapat diperlihatkan dalam konteks pertanian, di mana mereka harus mulai menabur dan menanam benih. Mereka harus merantingi kebun anggur dan mengumpulkan hasil dari tanah itu sendiri. Tetapi memasuki tahun yang ke-7, tanah itu harus berhenti total. Tanah itu harus diistirahatkan, di mana orang Israel diharuskan membiarkan tanah itu begitu saja tanpa mengolahnya seperti biasa. Dan tidak ditaburi benih, tidak dirantingi, dan yang dihasilkan oleh tanah pada tahun Sabat yang tidak ditabur dan yang tidak dirantingi. Apa yang tumbuh di tanah itu boleh dinikmati oleh bangsa Israel dan juga boleh dinikmati oleh ternaknya. Semua berhak untuk memanen hasil yang tidak ditanam itu, termasuk para budak dan juga termasuk para pendatang. Siapapun yang membutuhkan boleh untuk menikmatinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setelah 7 kali Sabat atau tahun yang ke-49, Tuhan juga memerintahkan kepada umat Israel pada tahun yang ke-50 berikutnya adalah untuk merayakan tahun Yobel yang jatuh pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan untuk membunyikan sangkakala di seluruh negeri itu. Dengan membunyikan sangkakala bukan hanya untuk memulai tahun Yobel itu sendiri, tetapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak dan juga termasuk pembebasan lahan dari pertanian. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang sangat menarik dan satu hal yang sangat disyukuri dalam tahun Yobel adalah di mana bangsa Israel harus pulang ke daerah pusaka mereka masing-masing, ke tanah mereka masing-masing menurut kaumnya. Dan mereka dapat kembali kepada keluarganya masing-masing.
berkumpul dengan sanak saudara, dan mereka tidak lagi melakukan kegiatan yang rutinitas seperti biasa. Mereka diberi kebebasan melalui tahun Yobel, dan mereka mempunyai satu kesempatan untuk memperbaiki hubungan secara sosial yang sudah terabaikan karena sebelumnya disibukkan oleh pekerjaan mereka itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, melalui tahun Yobel yang disebut tahun pembebasan kepada bangsa Israel, di mana semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan cuma-cuma. Tahun Yobel itu sebagai tahun pembebasan dari harta benda, dan bagi siapapun tanahnya yang disita ataupun kehilangan hak karena hutang piutang akan memperoleh kembali tanah mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tanah itu adalah milik Tuhan dan bukanlah milik orang Israel. Sehingga urusan mengenai tanah tersebut, termasuk jual beli tanah dan juga semua sewa menyewa tanah, itu harus diatur dengan jelas oleh Tuhan. Karena tanah itu adalah milik Tuhan dan bukan milik orang Israel. Tanah itu bukan milik perseorangan. Manusia hanya menjadi pengelola dan manusia hanya menjadi penata layannya. Namun Tuhan punya aturan tersendiri terhadap milik kepunyaannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-20, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Dari pertanyaan umat Israel mengandung suatu keraguan. Mereka takut bahwa hidup mereka tidak dicukupkan oleh Tuhan. Dan melalui nats ini kita diingatkan bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab kepada kehidupan manusia. Dia sanggup mencukupkan dan memelihara apa yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, Dia memberi melebihi dari apa yang kita harapkan. Dan pemeliharaan Tuhan akan umat-Nya, berkat yang melimpah akan Tuhan berikan kepada umat-Nya. Janji Tuhan kepada orang-orang yang setia, itu sudah terjawab pada ayat yang ke-21. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Artinya, umat Tuhan meragukan apa yang akan mereka makan selama 1 tahun pada tahun yang ke-7. Namun Tuhan menjanjikan akan memberkati mereka berlipat ganda dengan waktu selama 3 tahun berikutnya. Dan itulah janji Tuhan kepada orang yang menuruti dan menaati perintah-Nya. Kalaupun terkadang perintah itu sulit untuk dilaksanakan, tapi kalau kita mampu untuk menaati, mampu untuk mematuhi perintah Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan akan menjawab ketaatan kita. Dan Tuhan akan menjawab kepatuhan kita. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah, melebihi dari keraguan kita sebelumnya.
Saudara-saudari yang terkasih, mengistirahatkan tanah merupakan sabat bagi Tuhan. Sama seperti Tuhan berhenti pada hari yang ke-7, Tuhan juga beristirahat. Dan manusia itu juga bekerja dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Manusia itu sudah bekerja secara maksimal dan secara optimal. Tetapi terkadang manusia itu sering disibukkan oleh berbagai pekerjaan, lupa meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan, lupa memuliakan Tuhan, dan tidak mengkhususkan waktu, tidak memberi waktu yang terutama untuk Tuhan. Yang seharusnya kita harus mempunyai waktu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena semua waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan hanya untuk bekerja dan bekerja secara terus-menerus dengan sekuat tenaga. Tetapi Tuhan juga menginginkan dari kita supaya kita mengkhususkan satu waktu untuk Tuhan. Supaya melalui waktu yang kita khususkan dengan Tuhan, kita akan dijauhkan dari segala kekhawatiran. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Sabat untuk Tuhan diadakan agar kita bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Tanpa menjaga Sabat, maka irama hidup kita tidak akan seimbang. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita mengkhususkan satu hari, satu waktu dalam satu minggu sebagai momen untuk berserah total kepada pemeliharaan Tuhan. Apalagi pada saat ini, kita masih diperhadapkan dengan wabah pandemi COVID-19 dan kita masih tetap tinggal di rumah kita masing-masing. Belum semua kita bisa secara normal beraktivitas seperti biasa. Anak-anak kita juga masih belajar secara sistem online. Oleh karena itu, kita harus tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita masih di rumah saja sampai saat ini, banyak hal-hal yang berguna yang perlu untuk kita lakukan. Banyak kegiatan-kegiatan yang membangun di dalam kehidupan kita, yang berguna untuk kita, dan juga yang berguna untuk sesama kita. Karena kita sudah diberikan Tuhan hikmat, tentunya kita sudah tahu mana hal yang berguna, mana hal yang tidak berguna. Sangat disayangkan sekali kalau kita memanfaatkan waktu kita pada situasi sekarang ini kepada suatu hal-hal yang tidak begitu penting. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan supaya kita lebih banyak melakukan kasih, kepedulian kepada sesama. Sama seperti tahun pembebasan, tahun Yobel. Tuhan sudah menunjukkan cinta kasih-Nya, memberikan tahun pembebasan kepada orang-orang yang tertekan, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang merasa terpenjara karena ketidakmampuannya. Mereka sudah Tuhan bebaskan. Apakah kita juga sudah mengalami pembebasan dari perbudakan di dalam kehidupan kita? Kita juga sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dosa-dosa kita.
Oleh karena itu, melalui pembebasan dari perbudakan dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita juga harus peduli kasih kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan kasih-Nya. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, kita sudah melihat pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah melakukan pelayanan tahun Yobel kepada orang-orang lemah. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak sakit penyakit yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang sebelumnya membuat mereka terpenjara, membuat mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan sudah melakukan tahun Yobel kepada mereka. Tuhan sudah membebaskan mereka dari tekanan-tekanan dunia ini. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang pemungut cukai yang bernama Zakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia rindu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang menghampiri Zakeus pada saat itu, dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Setelah dia mendapat pembaharuan dari Tuhan, lalu dia bersaksi sebagai buah dari pertobatannya. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, setengah dari harta kekayaannya akan dia berikan kepada orang miskin. Lalu Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-9, pada Lukas pasal 19 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Dan lebih jelasnya juga di dalam bahasa Batak dikatakan, dapotatuado sadarion pangisini jabuon. Artinya, kalaupun Zakeus sudah memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada orang yang miskin, dia bukan merasa hartanya berkurang. Dan dia tidak merasa hartanya berkurang, justru Tuhan Yesus semakin memberkati dia melimpah. Karena Tuhan berkata, hari ini keselamatan telah terjadi dalam rumah ini. Dapotatuado sadarion pangisini bagason. Kata tua, kata keselamatan bukan hanya selamat dari dosa, tetapi kata keselamatan itu sudah mencakup arti yang sangat luas. Sudah termasuk di situ sukacita, berkat yang melimpah, dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan telah berdiam diri di tengah-tengah rumah Zakeus. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita pada hari ini, pada ibadah kita tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, supaya kita mengkhususkan waktu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya kita benar-benar semakin mendekatkan diri, semakin mencari Tuhan pada situasi kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan melalui firman Tuhan, tahun Yobel mengingatkan kita supaya kita juga hidup di dalam kasih, peduli kepada sesama, dan selalu ketergantungan yang penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini.
Berkati ya Tuhan, agar kami dimampukan, dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di dalam surga, firman-Mu mengajari kami pada hari ini, supaya kami selalu rindu mencari Engkau di dalam kehidupan kami, di tengah kesibukan kami, supaya kami juga mengkhususkan waktu untuk beribadah dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan keteguhan iman di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu dari hadapan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menumbuhkan iman yang bertumbuh kepada Tuhan, supaya kami yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu yang mengajari kami ya Tuhan, Engkau sudah memberikan tahun Yobel, menganugerahkan tahun pembebasan kepada umat Tuhan. Biarlah kami juga mampu Tuhan untuk melakukan kasih kepada sesama kami manusia yang membutuhkan pertolongan dari kami. Bapa di surga, pakailah kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini mengajak kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami semakin menghargai hari-hari hidup kami, supaya kami semakin bijaksana mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan pakai kami, sesama kami, menjadi berkat dan sukacita, supaya kami Engkau mampukan ya Tuhan, mempergunakan waktu kami di rumah dengan sebaik mungkin, melakukan kehendak Tuhan, bersekutu di tengah-tengah keluarga, semakin mempererat hubungan antara orang tua dan juga anak-anaknya. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa yang menjaga, memelihara kami. Ampuni kami ya Tuhan akan dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, buku Ende, nomor 672, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, sambil menyampaikan persembahan yang pertama untuk Huria dan persembahan yang kedua untuk pusat. Jadikan dirimu suri yang teladan jemaatmu.
Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahan-Nya yang tak ternilai. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Marilah kita berdoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pelayan penuh waktu HKBP Seresot Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.